Bondan Kejawan merupakan anak dari Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit pada era 1468 sampai 1478 Masehi. Bondan Kejawan adalah anak ke-14 dari Brawijaya V. Adapun saudara-saudara seayahnya dari Bondan Kejawan antara lain adalah Raden Patah, Arya Damar atau Bupati Palembang, Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Mangir, Ki Demang Tangkil atau Joko Selambar, Batara Katong atau Bupati Ponorogo. Bondan Kejawan dilahirkan dari Ibu Wandansari, seorang dayang atau selir yang berkulit hitam. Saat dilahirkan, dia segera disingkirkan dari istana karena menurut ramalan ahli nujum istana, bayi ini kelak akan membawa keburukan bagi Majapahit. Untuk menyingkirkan Bondan Kejawan kecil, tentu saja tidak sembarangan orang yang akan dititipkannya. Bagaimanapun, Brawijaya V sebagai ayah kandungnya tak sampai hati untuk melenyapkan dari muka bumi ini. Maka dipilihlah sahabat dari sang raja, yaitu Ki Buyut Masehar. Suatu saat Ki Buyut Masehar mendapat perintah dari Brawijaya V untuk mengirimkan sebilah pusaka berbentuk keris kepada Ki Ageng Tarub di daerah Tarub, yang juga terkenal dengan nama Ki Ageng Tarub Sepuh. Dengan membawa Bondan Kejawan, Ki Buyut Masehar pergi ke desa Tarub. Ki Ageng, aku kesini mengantarkan keris Mahesa Nulam pusaka Prabu Brawijaya agar dapat dirawat oleh Ki Ageng. Begitulah kira-kira kata Ki Buyut Masehar kepada Ki Ageng Tarub. Siapakah anak muda ini, Ki Buyut? Tanya Ki Ageng. Ini Bondan Kejawan, anak angkatku. Buru-buru dijawab sebelum menimbulkan pertanyaan dari Ki Ageng oleh Ki Ageng Ki Buyut Masehar. Anakmu sangat tampan. Kebetulan aku mempunyai anak gadis pula. Biarlah dia di sini menemaniku dan sebagai kawan bermain anakku, Genduk Nawangsih, kata Ki Ageng. Tapi Ki, kata Ki Buyut terputus. Sudahlah Ki, Ki Buyut sudah cukup sibuk dengan usaha urusan istana. Biarlah aku mengurangi bebanmu. Justru anak ini akan sangat berguna di sini, kata Ki Ageng Tarub. Maka Ki Buyut Masehar tak mampu menolak permintaan sahabatnya itu. Lalu ditinggalkanlah Bondan Kejawan di rumah Ki Ageng Tarub. Lambat laun Ki Ageng Tarub mengetahui bahwa Bondan Kejawan merupakan putra dari Brawijaya V. Maka hiduplah Bondan Kejawan sebagai anak angkat Ki Ageng Tarub. Maka agar tidak terlacak oleh istana, nama Bondan Kejawan oleh Ki Ageng Tarub diganti menjadi Lembu Peteng. Di sana Bondan Kejawan dididik berbagai macam ilmu pengetahuan dan ilmu kebatinan. Setelah Bondan Kejawan dan Nawangsih dewasa, mereka kemudian menikah. Setelah Ki Ageng Tarub meninggal, Bondan Kejawan yang menggantikannya sebagai Ki Ageng Tarub Muda. Dari hasil perkawinan dengan Nawangsih, lahirlah Getas Pendowo yang kemudian menurunkan Ki Ageng Selo, kemudian berputra Ki Ageng Selo Muda atau Ki Ageng Enis. Dalam buku Nagasastra, Sabuk Inten disebut sebagai Nis Selo, kawan bermain Mahesa Jenar. Dari Ki Ageng Enis berputra Ki Ageng Pemanahan yang kemudian menurunkan Sutawijaya atau penambahan Senopati, yaitu Raja Mataram pertama. Ada yang terlewat dari kisah ini bahwa kenapa Prabu Brawijaya V menikahi Wandansari, yaitu seorang yang berkulit hitam dan tidak cantik. Putri Wandansari ini nama aslinya adalah Bondrit Cemara, seorang abdi dalam atau pelayan istana asal daerah Wandan, Sulawesi. Ia sebetulnya diambil selir oleh Bre Kertabumi atau Brawijaya V karena ada wangsit yang diterima oleh juru nujum istana bahwa sakit pelipis atau sakit Raja Singa Bre Kertabumi bisa sembuh jika ia menikahi seorang yang bernama Bondrit Cemara. Disitulah awal kisah kenapa Brawijaya V menikahi Wandansari yang tidak cantik dan berkulit hitam.
Demikianlah sepenggal kisah dari Bondan Kejawan, seorang pangeran putra Raja Brawijaya V, Raja Majapahit. Wahai zat yang membuat syukurku menjadi pendek kekokohannya, setiap bibir keluh bila menjunjung keluhurannya, sedang kemurahan Allah tunggal tiada sempurna, melampaui waktu yang berlalu maupun yang akan tiba. Tiada abad yang akan meninggalkannya, tiada paksa yang akan menyentuhnya, tiada singkap yang akan menampakkannya, tiada tirai yang akan menyembunyikannya, tiada jumlah yang mengumpulkannya, tiada kontra yang akan menghalanginya, tiada batas yang memotongnya, tiada tetes yang melimpahinya, tiada jagat yang membatasinya, tiada mata yang memandangnya, dan tiada dalam angan yang dilihat untuk menyamainya, yaitu menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keagungan Allah azali tiada sirna, kerajaan Allah abadi dan tak satu pun dibutuhkannya. Saya sempat berbincang dengan juru kunci makam, yaitu seorang suami istri. Darinya saya mendapat informasi bahwa makam ini baru ditemukan tahun 1995 Masehi. Makam ini ditemukan oleh seseorang di sekitar makam, saya lupa namanya. Orang ini bukan ulama, bukan pula pihak kerajaan atau dari darah biru. Hanya saja mendapat bisikan bahwa ini adalah makam Bondan Wijaya. Bagi saya, untuk makam Bondan Kejawan yang hidup di era 1460-an Masehi namun ditemukan tahun 1995 Masehi adalah sebuah hal yang sulit dinalar pakai logika, karena Bondan Kejawan adalah kakek buyut dari Panembahan Senopati Raja Mataram. Sangat mustahil seorang Panembahan Senopati membiarkan makam kakeknya terbengkelai. Namun logika ini bisa jadi salah karena belum cukup bukti dan fakta. Perlu difikirkan menggunakan logika, juga menggunakan naluri serta olah batin untuk mengerti apakah ini benar atau tidak. Sampai sekarang pun pihak keraton belum turun tangan, yang artinya memang makam ini belum diakui oleh Keraton Ngayogyakarta. Adapun silsilah dalam video ini, betul ini adalah silsilah Bondan Kejawan. Gambar ini didapatkan dari orang yang KKN di daerah tersebut dan memberikannya kepada juru kunci makam, penemu makam. Juga termasuk silsilah kerajaan itu juga diberi oleh seorang mahasiswa. Penilaian makam ini asli atau tidak, saya serahkan kepada Anda semua yang melihat tayangan ini. Namun menurut pendapat saya, ini bukan makam asli. Bahkan juga bukan sebuah petilasan, bukan. Menurut pandangan saya, justru makam ini makam orang lain, bukan Bondan Kejawan. Wallahu a'lam bishawab.